Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hudong Xiankun Season 6 episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang keempatnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Lindong dan Yuan masihlah terus menghindari serangan dari naga iblis, yang mana kekuatannya memang tidaklah sembarangan. Di bawah kendali Musa, dia pun yang melihat kesombongan Lindong sebelumnya. Sedangkan Lindong sendiri memintanya untuk berhenti ngebacot, karena sejak tadi dia itu hanya mengandalkan serangan dari naga iblis. Musa tidaklah terlalu peduli. Ia kembali melakukan penyerangan kepada Lindong. Sebenarnya, Lindong sudah berusaha untuk menahan serangan tersebut dengan serangan miliknya, tapi itu tidaklah terlalu berhasil. Sedangkan Yuan mencoba melakukan penyerangan kepadanya, tapi Musa yang mengendalikan naga iblis dengan mudah mengatasi hal itu. Kembali kepada Lindong yang terus-menerus melakukan penyerangan kepadanya. Meskipun berhasil mengalihkan perhatian naga api, serangan Lindong berikutnya masihlah bisa ditahan dengan sangat mudah. Di sini Lindong tidaklah diberi napas. Pasalnya naga api terus-menerus melakukan serangan kepadanya, yang membuat dia hanya bisa terus menghindari tanpa bisa memberikan serangan balasan. Tapi ada hal yang aneh telah terjadi, karena naga itu mulai bersikap tidak biasa. Padahal dia sudah berada di bawah kendali Musa. Yang mana ternyata naga itu telah berhasil melepaskan diri dari teknik pengendali tersebut. Ia pun menjadi begitu kesal. Namun Musa kembali berusaha agar dapat mengendalikan naga itu. Melihat apa yang terjadi telah menyadarkan Lindong kalau Musa itu tidaklah sepenuhnya mengendalikan naga iblis. Martin membenarkan hal itu karena di dalam naga iblis masih terdapat sisa-sisa jiwa. Dia yakin kekuatan mental dari Musa tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Lindong dan Yuan akan memanfaatkan hal itu agar naga iblis tidaklah bisa dikendalikan oleh Musa. Alhasil pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka. Sedangkan yang Yuan lancarkan masihlah mampu ditahan oleh naga iblis. Namun di sini Lindong mulai melakukan sesuatu, di mana dia telah melancarkan serangan jimat langit untuk bisa mengalahkannya. Musa dengan kepercayaan yang sangat tinggi mulai menganggap kalau naga iblisnya bisa dengan mudah menahan serangan tersebut. Alhasil adu serangan pun telah terjadi di antara serangan Lindong dengan serangan naga iblis, di mana serangan itu berimbang, yang mengakibatkan sebuah ledakan pun terjadi. Tapi Musa menganggap kalau dialah yang menang, hingga dia itu dikejutkan oleh sebuah serangan cepat yang hampir saja menembus kepalanya. Dia menjadi kesal karena Lindong menggunakan trik seperti itu. Musa kembali mengendalikan naga api untuk bisa menahan Lindong. Sedangkan Yuan menggunakan sebuah celah untuk bisa membantu Lindong. Dan begitulah mereka pun bisa mengalahkan naga api setidaknya untuk sementara waktu. Lindong bergegas melakukan penyerangan kepada Musa. Ternyata selain hebat dalam melakukan pengendalian, Musa juga cukup hebat dalam melakukan pertarungan langsung, di mana setiap serangan yang Lindong lancarkan bisa ditahan dengan mudah olehnya. Tapi seiring berjalannya waktu, Lindong perlahan-lahan mulai unggul. Ini dibuktikan dengan beberapa tinjunya yang telah berhasil mengenai Musa. Sampai pada puncaknya, Lindong pun berhasil memojokkan Musa. Lindong kembali mengambil tombaknya karena dia memiliki sebuah kesempatan untuk dapat menghabisinya. Tapi salah satu patung di sana berhasil Musa kendalikan untuk bisa menahan serangan Lindong. Bahkan dia juga memanggil satu patung lagi untuk bisa menahan serangan lanjutan dari Liu Yan. Tapi sayang sekali, berhadapan dengan dua orang sekaligus bukanlah hal yang mudah untuk dia atasi. Ini pun membuat Musa kewalahan. Dia yang tidak ingin kalah begitu saja mulai meningkatkan teknik jimat langitnya, di mana seketika saja patung-patung batu yang ada di sana mulai dirinya kendalikan, termasuk juga dengan naga api yang berhasil dia bangkitkan. Kemungkinan Musa telah menggunakan kekuatan penuh miliknya, bahkan menyebabkan rambutnya beruban. Lindong tahu betul kalau Musa telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya. Dengan semua itu, Musa yakin kali ini Lindong akan berhasil dia kalahkan. Tapi sayang sekali, kekuatan Musa itu tidaklah cukup kuat untuk bisa mengendalikan naga iblis sepenuhnya. Dia telah berhasil lepas dari kendali tersebut dan naga iblis langsung saja melahap Musa.
Dengan matinya dia, maka para patung di sana sudah tidak dapat dia kendalikan lagi. Namun pertarungan tentu masihlah belum usai, karena Lindong dan Liu Yan harus bertarung kembali dengan naga iblis. Namun Martin muncul karena dia merasa inilah waktu bagi dia untuk beraksi. Lindong mencoba untuk melindunginya, tapi Martin menggunakan teriakannya, yang seketika saja membuat anjing naga iblis bersikap layaknya peliharaan. Ini tentu saja membuat mereka terkejut. Selain itu Martin pun memberikan sebuah pil kepadanya karena sudah bersikap baik. Martin merasa puas kepada binatang tersebut. Lindong penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang ternyata anjing naga iblis ini seringkali ditemukan di alam giok iblis. Walaupun memiliki darah naga, tapi dia itu tetap anjing dan sangat setia. Tidaklah heran mengapa suku iblis seringkali menggunakan mereka sebagai binatang penjaga. Sedangkan alasan Martin bisa menjinakkannya karena kemungkinan besar anjing naga iblis itu dibawa oleh seseorang dari alam giok iblis. Tentu Martin yang merupakan tuan Dio iblis bisa dengan mudah mengendalikannya, karena Dio juga adalah elang iblis surgawi. Jadi binatang iblis apapun akan tunduk kepadanya. Lindong dan Yuan pun memuji kehebatannya. Dengan begini maka mereka pun bisa memasuki makam rahasia dengan lebih mudah. Tapi ketika hendak membuka gerbang tersebut, naga iblis seketika saja menjadi marah. Martin yakin betul kalau tugas naga iblis adalah menjaga gerbang tersebut. Tidak heran mengapa dia menjadi marah ketika gerbang itu hendak dibuka. Martin menjelaskan kalau sekte yang berusaha dia lindungi sudah tidak ada lagi. Mendengar perkataannya membuat anjing naga iblis sadar dan dia pun merasa begitu sedih. Merasa sedih dengan anjing naga iblis, Martin pun mengajaknya untuk ikut bersama mereka. Terlebih lagi naga itu hanya memiliki sisa jiwa yang tidak begitu banyak. Jika ia tetap di sini, maka lama-kelamaan dia itu akan mati. Karena naga iblis setuju, Martin pun akan mengambil sisa jiwanya. 不如你跟着我们吧，雕爷便要将你的残魂带走了。 Martin juga memuji kesetiaan dari anjing naga iblis. Begitu pula dengan Lindong. Padahal sekte ini sudah lama hancur, namun dia tetaplah setia. Sepertinya pemilik dari tempat ini sangat baik hingga membuat anjing naga iblis begitu setia. Lindong pun mengajak mereka untuk masuk lebih dalam ke gerbang tersebut. Mereka teruslah berlari hingga melihat sebuah portal emas yang tanpa pikir panjang, Lindong dan yang lainnya pun bergegas masuk ke dalam tempat itu. Mereka seketika saja dibawa berpindah ke sebuah tempat yang sepertinya adalah perpustakaan karena terdapat begitu banyak buku rahasia. Di tengah kebingungan Lindong, dia pun dikejutkan oleh sebuah suara yang mana dia penasaran dari manakah mereka itu berasal. Martin mencoba melakukan pencarian dan mulai curiga pada salah satu patung yang ada di hadapan mereka. Dia pun mengingatkan Lindong mengenai teknik spiritual yang bisa mendapatkan ingatan Baki Zong. Lindong paham dengan maksudnya, jadi tanpa berlama-lama, Lindong langsung saja masuk ke dalam ingatan patung yang ada di hadapannya. Seketika saja, Lindong telah masuk ke dalam kesadaran dari patung tersebut. Di dalam sana, seorang tetua telah muncul. Lindong memberikannya hormat sekaligus bertanya ini adalah tempat apa. Tetua itu tidak ingin berbasa-basi lagi dan memberitahu kalau ini adalah lapangan percobaan. Lindong harus menghadapi berbagai serangan yang dia lancarkan. Serangan dari tetua ini sangatlah kuat dan bahkan tak bisa Lindong tahan. Tidak hanya itu, serangan lanjutan juga sudah menyambutnya. Di sisi luar, Yuan penasaran mengapa Lindong tidak kunjung bangun. Martin yang memikirkan sesuatu meminta Yuan untuk menunggu di sini sedangkan dia akan masuk untuk membantu Lindong. Sino berpindah ke sisi luar dari tempat itu, di mana terdapat begitu banyak jasad dari para murid dinasti Yaokuan. Tidak lama kemudian, orang-orang dari dinasti Batu Iblis pun telah datang. Si Kun juga berada di sini. Ia melihat ke sana kemari dan meminta mereka untuk masuk lebih dalam.
Kembali kepada Lindong, di mana dia itu masihlah disibukkan oleh berbagai serangan yang terus mengarah kepadanya. Ia menganggap ini bukanlah sebuah tes, melainkan tetua itu ingin berniat menghabisinya. Lindong tidak ingin terus menghindari dan langsung saja melakukan penyerangan kepada tetua tersebut. Hanya saja serangan Lindong seakan-akan tidak ada gunanya di hadapan tetua tersebut. Serangan balasan kembali dilontarkan oleh tetua itu, yang mana Lindong sangatlah kesulitan untuk bisa menahannya, sebab ini terlalu kuat. Bahkan seberapa keras pun dirinya mencoba untuk bertahan, tubuh Lindong itu teruslah termundur. Hingga sesaat kemudian dia pun menerima bantuan dari Martin. Ia memintanya untuk terus berusaha menahan serangan tersebut. Lindong paham hingga pada akhirnya perjuangannya pun tidak sia-sia. Pasalnya serangan itu berhasil dia hancurkan. Meskipun begitu, Lindong cukup kelelahan. Ia memberitahu Martin kalau tetua ini sangatlah aneh, karena seluruh serangan yang dia lancarkan tidak ada yang berpengaruh. Martin tahu kalau tubuh tetua itu hanyalah sekumpulan energi saja. Jadi serangan biasa tidaklah mungkin bisa menyentuh tubuhnya. Berhubung dia begitu menjaga tempat ini, jadi kemungkinan besar tetua tersebut menyembunyikan sebuah rahasia. Lindong harus bersiap menerima serangan selanjutnya. Tapi Martin memintanya untuk tidak melawan dan menerima serangannya. Meskipun agak ragu, tapi Lindong akan mencoba hal itu, di mana serangan dari tetua ini seketika saja memisahkan jiwa dan tubuh fisik Lindong. Namun kekuatan dari serangan tadi seketika masuk ke dalam dirinya. Martin sudah menduga kalau memang ada sesuatu di tempat itu. Kekuatan yang telah masuk ke dalam diri Lindong berusaha untuk mendominasinya. Martin meminta Lindong untuk menahan kekuatan tersebut karena dengan begitulah dia bisa menerima semua kekuatan ini. Tapi tetua itu masihlah belum berhenti. Dia kembali melakukan penyerangan yang kembali diterima oleh Lindong. Hanya saja dengan kekuatan sebanyak itu, maka tubuh Lindong tidaklah mungkin bisa bertahan terlalu lama. Martin menyarankan dia menggunakan panas dan petir agar bisa menahan energi di dalam tubuhnya. Lindong paham dan segera melakukan apa yang dia minta. Sedangkan di sisi luar, Liyuan sangatlah panik karena tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Hingga dia pun mendengar sekelompok orang yang hendak kemari. Karena Lindong tidak mungkin bisa Karena Lindong tidak kunjung bangun, jadi Liyuan pun memilih untuk keluar dari tempat itu supaya dapat melindungi mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada videonya, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.